Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergandengan dengan seluruh warga Sebi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam maya kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selukis kuntul baris, salam SDGs desa. Pagi ini kita akan membicarakan, mendiskusikan, ngobrol tentang desa gotong royong dalam pembangunan. Sudah hadir bersama kita Kepala Desa Beciruyung ya, benar ya Mas Sofingi ya? ya betul Pak. Beciruyung Kabupaten Kebumen. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Gus Koco. Ya itu soundnya coba efek itunya dikurangi biar nggak terlalu mantul kayak penyanyi dangdut. Oke. Mas Sofi, gimana nih cerita tentang desa gotong royong? Baik, terima kasih Mas Koco. Selamat pagi kepada seluruh kerabat desa di seluruh Nusantara dan juga khususnya ini masyarakat Kabupaten Bumen. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk bisa ikut berpartisipasi di TV Desa. Terutama ini terima kasih kepada Gus Koco dan Mbak Etik yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, yaitu dari Desa Beciruyung, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Alhamdulillah Desa Beciruyung dalam membangun ataupun memutarkan roda pemerintahan desa itu memiliki konsep desa gotong royong ataupun membangun secara bersama-sama di desa dengan masyarakat desa. Tapi sebelumnya perkenalkanlah dulu nama saya Sofingi sebagai kepala desa dan di sebelah kanan saya ini kebetulan dari Ketua LKMD Desa Beciruyung, beliau Bapak Rosadi SPDI, dan sebelah kanannya lagi beliau sebagai Ketua BPD Desa Beciruyung, beliau Bapak Agus Dwi Haryanto SPD, dan ini Karang Taruna Desa Beciruyung, Mas Hanif Awal Hanifuddin, sarjana pendidikan juga. Baik, Mas Koco, kami akan sekilas menginformasikan selayang pandang tentang Desa Beciruyung, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, bahwa desa kami berada
di tengah-tengah ataupun di antara perkotaan dan perdesaan. Dan kami berdampingan dengan Kecamatan Sempor langsung. Jadi berdampingan desa paling berjarak kurang lebih 500 meter. Kemudian desa kami berada di garis monografi. Kebetulan desa kami memiliki sumber daya masyarakat yang heterogen, Mas Koco. Artinya masyarakat yang memiliki kemajemukan, baik itu di adat budaya, pendidikan, dan juga pemikiran ataupun pendapat yang cukup lumayan variabel ataupun luas. Dan inilah tantangan bagi kami, bagaimana kami bisa selangkah lebih maju daripada pemerintahan yang sebelumnya, sehingga dapat membawa ataupun menjalankan pemerintahan dengan sebuah inovasi yang dapat menumbuh kembangkan kesadaran untuk bersama-sama membangkitkan gotong royong di desa Bejiruyung. Kemudian ini yang menjadi dasar dalam kami melangkah untuk membangun desa Bejiruyung, tentu saja dengan visi misi, di mana kami membawa visi yaitu mewujudkan bersama desa Bejiruyung yang kompak, aman, berbudaya, kreatif, inovatif, dan akuntabel. Alhamdulillah 3 tahun saya sudah berjalan untuk mengabdi di desa Bejiruyung. Dengan visi yang kami jalankan dapat membuahkan sebuah inovasi yang cukup menarik lah, dan cukup bisa memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat desa kami, yaitu desa Bejiruyung. Dengan tentunya dengan dukungan seluruh warga masyarakat dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga desa, dan unsur tersebut mampu menggerakkan sebuah inovasi yang memiliki konsep dasar yaitu gotong royong. Dari konsep inilah yaitu desa Bejiruyung mendapatkan sebuah penghargaan ataupun meraih juara terbaik 1 tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam lomba PBGRM se-Jawa Tengah tahun 2019. Kemudian konsep gotong royong seperti apa sih untuk membangun desa yang kami terapkan. Jadi inovasi tersebut yang kami beri nama Gerakan Bejiruyung Bersedekah ataupun disingkat dengan GBB, hasil daripada musyawarah seluruh masyarakat ataupun tokoh agama, tokoh masyarakat, dan hasilnya itu nantinya diharapkan mampu menumbuh kembangkan empati ataupun rasa memiliki desa, sehingga nantinya dengan gerakan Bejiruyung Bersedekah ini dapat membantu ataupun meringankan kesusahan ataupun musibah yang berada di sekitar ataupun berada di masyarakat desa Bejiruyung. Saya kira itu untuk mengawali, Mas Koco. Ini saya aman dan gugup. Maaf. Oke, Mas, kayaknya ada yang menarik ini. Konsep gotong royong yang kemudian menjadikan nilai jadi juara itu gotong royong yang kayak. Ya, untuk nilai jualnya itu bagi kami, jadi begini Mas Koco, untuk arah gerakan Bejiruyung Bersedekah ini itu ada sebuah target, yaitu yang pertama adalah benefit yang langsung dirasakan oleh masyarakat dan juga ada manfaat edukasi kepada adik-adik Karang Taruna yang melaksanakan gerakan Bejiruyung Bersedekah ini. Tentu saja
manfaat-manfaat ini tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung ataupun bisa dinikmati dalam arti secara nyata, karena ini akan dirasakan oleh masyarakat apabila masyarakat itu mendapatkan musibah ataupun dalam keadaan memang membutuhkan bantuan terutama di bidang sosial dan kesehatan. Karena gerakan ini memang fokus pada sosial dan kesehatan, pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Untuk kegiatan ini dilaksanakan oleh ADD Karang Taruna, yang mana ADD Karang Taruna Desa Bejiruyung itu kebetulan kebanyakan masih duduk di bangku SMA dan SMP. Karena kebanyakan anak-anak muda di desa apabila sudah lulus ataupun tamat SMK atau SMA itu kebanyakan kemarin-kemarin masih langsung merantau ataupun langsung bekerja di ibu kota ataupun di kota-kota besar. Sehingga harapannya nanti dengan adanya gerakan ini dari tahun ke tahun bisa memberikan manfaat untuk kader-kader yang bergabung di gerakan Bejiruyung Bersedekah untuk bisa menciptakan ataupun membuat kreativitas di desa yang nantinya bisa menghasilkan tanpa harus keluar kota ataupun ke ibu kota. Saya kira itu juga Mas Koco. Bejiruyung Sedekah. Nama gerakannya Bejiruyung Sedekah. Ya, namanya Gerakan Bejiruyung Bersedekah, Mas Koco. Gerakan artinya kegiatan-kegiatannya kayak seperti apa? Mungkin bisa dibantu Ketua Karang Taruna juga nggak apa-apa, silakan. Kalau secara teknis, Gus Koco, ini biar langsung dari Karang Taruna yang mengelola dalam hal ini, yang melaksanakan atau yang menarik sedekah, kemudian mengelola atau menampung atau mengumpulkan hasil sedekah dan mentasarufkan hasilnya untuk apa saja, biar nanti dari Karang Taruna langsung. Silakan Mas Hanif untuk bisa. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Izin untuk Gus Koco, kami akan menyampaikan berkaitan dengan gerakan Bejiruyung Bersedekah. Jadi untuk gerakan ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades, ini untuk membantu masyarakat, dan dari kami sebagai pelaku lapangan, konsep ini memang berbeda dengan konsep-konsep gerakan sedekah yang lain. Di desa kami ini, gerakan ini kita mulai yaitu dengan teknik jemput bola, ataupun kita langsung mendatangi kepada warga masyarakat. Di Desa Bejiruyung ini ada 16 RT, jadi setiap hari Jumat itu kita habis sholat asar, kurang lebih jam 4 sore, itu kita menarik sedekah kepada masyarakat, seluruh masyarakat Desa Bejiruyung tanpa terkecuali dan juga tanpa membedakan antara yang lainnya. Nanti teman-teman dari gerakan Bejiruyung Bersedekah atau Karang Taruna itu, nanti kita berkumpul di Balai Desa Bejiruyung. Kemudian teman-teman nanti mengambil kotak sedekah satu-satu, itu nanti teman-teman yang bertugas itu langsung keliling dalam satu RT. Itu ada 16 RT, kurang lebih kalau setiap Jumat itu partisipatif. Teman-teman itu kurang lebih hampir 40-an anak. Jadi hampir 40-an anak muda Desa Bejiruyung itu setiap hari Jumat pasti berkumpul di Balai Desa. Terus kemudian kita menarik sedekah, dan apa yang ada di teknik ini yang mungkin didapat oleh masyarakat adalah di sini adalah pendidikan mengenai sedekah itu sangat kental. Karena kita langsung menuju kepada masyarakat untuk menarik sedekah dari masyarakat. Dan ini juga berimbang kepada si penarik ataupun Karang Taruna. Dengan teknik ini, anak-anak muda itu sudah mulai belajar berinteraksi dengan masyarakat secara umum. Dan di sini adalah ada satu nilai pendidikan kepada masyarakat yang memang tadi disampaikan ini menjadi sebuah nilai positif atau nilai plus dalam kegiatan kita lomba PBGRM di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Mungkin itu gambaran secara teknis. Sedekah itu berarti dijemput
artinya didatangi ke rumah-rumah oleh teman-teman Karang Taruna. Kemudian selesai itu bentuknya semua dalam bentuk uang atau bagaimana, dan kemudian pengelolaannya seperti apa, Mas? Iya, untuk bentuknya adalah semuanya berbentuk uang, karena kita kotaknya itu seperti kotak amal yang ada di masjid, itu kurang lebih ukurannya ya hampir 20 kali 20. Terus kemudian setelah kita menarik itu, kita kumpulkan di balai desa. Terus kemudian kita hitung. Jadi memang kita dari pengurus sambil mengontrol partisipasi masyarakat dalam hal ini yang berbentuk uang. Nanti kita catat dari RT 1, RW 1 sampai dengan 16 RT tadi, nanti jumlahnya. Kalau alhamdulillah di Desa Bejong itu hampir satu Jumat itu hampir 2 juta dalam satu kali tarikan satu Jumat itu. Nah, penggunaannya adalah sesuai dengan musyawarah. Kita dasarnya adalah ADART, itu untuk 70% dari hasil sedekah ini nanti digunakan untuk satu, santunan orang sakit. Santunan orang sakit, jadi setiap warga Bejiruyung yang masuk rumah sakit itu mendapatkan tali asih santunan itu sebesar 150.000 tanpa membedakan semuanya. Jadi semuanya itu sama saja. Terus yang kedua adalah santunan orang meninggal. Jadi setiap ada orang meninggal di Desa Bejirung itu mendapatkan santunan atau tali asih itu sebesar 300.000. Terus kemudian untuk santunan rutin, ini jadi alhamdulillah di Desa Bejirung itu semua anak yatim kita santuni rutin setiap bulannya. Ini di Desa Bejirung ada 34 anak yatim yang kita rutin setiap bulannya. Dan ini tekniknya pun kita santunan yatim. Gimana, Pak? Untuk santunan anak yatim berapa? Sebesar 100.000. Kita rutin setiap bulan. Kadang 300 tergantung nanti ketika ada donatur pihak ketiga yang masuk, nanti kita langsung tasarufkan. Ini pun nanti dilaksanakannya gini, Pak. Kita mengambil partisipasi masyarakat, jadi nanti kita setiap penyantunan itu setiap Jumat pertama, malam Jumat pertama, kita itu keliling seluruh Desa Bejiruyung. Jadi nanti tempatnya kadang di aula balai desa, terus kadang di masjid, kadang di musola, kadang di taman desa. Jadi memang ini masyarakat yang berdekatan, jadi masyarakat nanti bisa merasa memiliki, jadi uang yang mereka kasih itu langsung ditasarufkan kepada yang berhak. Itu untuk santunan. Terus ada 30% yang belum saya sampaikan, yang 20% ini nanti untuk pengelolaan ambulan. Nah, ini ada pengelolaan ambulan, ini yang 20%. Itu ambulan ini kita alhamdulillah sudah memiliki 2 ya Pak Kades, sudah memiliki 2 armada ambulan, dan ini manfaatnya bukan hanya untuk warga Bejiruyung, tapi ini seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kebumen ataupun di Indonesia. Karena kita pernah mensolusikan pasien dari Bali sampai dengan ke Kebumen. Nanti kita punya jaring atau jaringan. Nah, ini yang 20% untuk operasional itu, ambulan itu. Jadi ambulannya itu gratis tanpa tarif. Tapi kalau masyarakat mau mengasih sedekah, dipersilahkan. Karena konsep awal yang tadi disampaikan Pak Kades itu adalah kita adalah desa sedekah atau gerakan sedekah, jadi kita tidak ada nominal, tidak ada paksaan. Terus untuk 10% itu adalah untuk operasional Karang Taruna. Jadi nanti untuk kegiatan laporan, fotokopi, ada kumpulan dan lain sebagainya nanti dari 10% itu. Itu untuk penggunaannya, Pak. Kalau kita lihat tadi sekilas 1 minggu bisa 2 juta. Ya, 2 juta. 70% untuk keperluan santunan-santunan tadi. Berarti ada kas cukup besar di alokasi yang 70% ini. Ada pemanfaatan lain? Pemanfaatan yang lain untuk hal itu ya. Ini memang kami punya rencana gagasan yang dimana nanti untuk mendukung program dari pemerintahan desa juga, nanti kita akan mengadakan ataupun mendukung untuk beasiswa yaitu penciptaan sarjana 1 tahun 1 sarjana untuk desa. Ini nanti yang biayai siapa? Yang biaya adalah gerakan itu. Nanti untuk persentase pembiayaan nanti tergantung musyawarah, tergantung musyawarah Musdes nanti mau berapa, dan nanti kita juga adakan seleksi. Ini sedang kita pertimbangkan berkaitan dengan memang alhamdulillah hasil sedekah itu insya Allah memungkinkan untuk kegiatan tersebut. Sudah berjalan berapa lama, Mas? Ini sementara mau launching, Pak, karena ini baru kita 3 tahun. Jadi tahun pertama, step pertama kita ada ambulan 1. Dana desa. Dana desa.
Terus step kedua kita naik kelas 2, kita beli ambulan dengan swadaya masyarakat, gotong royong. Jadi masyarakat desa dari dana sedekah tadi atau beda lagi? Beda lagi. Beda lagi. Konsepnya 10.000 dapat ambulan. Kalau sekarang udah berjalan 3 tahun ini, ada saldo berapa? Kalau saldonya yang sampai hari ini itu ada 15 jutaan. Tapi yang sudah diterima oleh masyarakat itu ratusan juta. Karena kita kalkulasi tahun kemarin, tahun yang kedua itu, 1 tahun itu yang dari sedekah rutin ya, berarti yang hari Jumat itu hampir 110 jutaan. Terus kemudian itu belum dari sedekah dari pihak ketiga. Biasanya ketika kita akan mengadakan santunan atau acara ada yang masuk. Tapi yang rutin dari masyarakat itu 110 juta. Ini kalau dimasukkan ke PAD mungkin banyak ya Pak ya. Tapi ini langsung dirasakan oleh masyarakat dalam bidang kegiatan sosial begitu. Transparansi laporan kepada masyarakat seperti apa? Kalau transparansinya, yang pertama setiap hari Jumat itu setelah kita narik, itu pasti kita sampaikan yaitu dengan cara nanti difoto, terus kemudian nanti ada foto itu juga apa? Foto pas narik, pas masyarakat mengasih. Sekarang kan sudah ada aplikasi yang gabung kayak beberapa foto nggih itu nggih. Nanti digabung kayak terus kemudian dikasih narasi. Kebetulan dengan adanya dari program Pak Kades, kita juga punya jurnalis desa, pewarta desa istilah di kami itu. Nanti pewarta desa itu yang membuat narasi. Jadi pewarta itu masuk ke tim GBB, terus media sosialnya itu. Nah, untuk dalam 1 tahunnya nanti kita pasti rutin sebelum Hari Raya Idul Fitri itu seluruhnya itu akan diberikan laporan pertanggungjawaban setiap 1 tahunnya. Jadi seluruh masyarakat akan menerima dalam 1 tahun itu berapa kali santunan yang diberikan kepada masyarakat di Desa Bejuruyung. Berarti dipublikasikan di sosial media dan di website desa. Iya betul. Di website desa ada. Oke, ini menarik luar biasa. Idenya bermula dari mana ini Pak Kades? Iya, Gus Koco. Awalnya Desa Bejuruyung itu saya menjadi kepala desa memang berangkat dari tidak mampu ataupun pas-pasan. Jadi ketika kami dimintai sumbangan dari banyak orang, akhirnya kita menyatakan atau menyampaikan informasi kami benar-benar tidak ada. Kalau kamu ingin mendapatkan ataupun bisa melaksanakan kegiatan di Karang Taruna ataupun bermanfaat untuk orang banyak dengan konsep sedekah ataupun dengan konsep berbagi, nanti kamu mendapatkan hasil dari tarikan sedekah 10% dan bisa mendapatkan pahalanya juga, karena setiap tarikan ataupun menarik sedekah setiap hari Jumat itu tidak ada bayaran, tetapi sebagai uang operasional untuk kegiatan Karang Taruna, baik untuk lomba, untuk pengajian, untuk untuk cetak fotokopi dan lain sebagainya. Jadi awalnya memang berangkat dari situ. Kami nyalon menjadi kepala desa hanya modal berani, bukan modal uang. Saya kira itu Gus Koco. Nanti dikuatkan sama dari LKMD ini ada ini. Oh, silakan dari LKMD BPD silakan menambahkan. Selamat pagi Gus Koco dan TV Desa seluruh Indonesia. Menguatkan keterangan tentang gerakan Bejuruyung bersedekah ini, kami sudah hampir memasuki tahun ke-4 ini untuk gerakan Bejuruyung bersedekah, dan alhamdulillah dengan didukung oleh kesiapan dan semangat dari rekan-rekan di Karang Taruna, kegiatan utama yang penjemputan dan pengumpulan sedekah itu alhamdulillah masih berjalan lancar. Di situ yang kami lihat dari rekan-rekan Karang Taruna semangatnya. Mereka pulang sekolah terus sepakat kumpul di pos utama di balai desa, kemudian menyebar. Gitu. Sehingga untuk penghargaan mereka, untuk memotivasi, kami menjuluki mereka kurir langit. Iya, kami volunteer mereka kulir langit sebagai penjemput dari
sedekah itu. Kurir langit. Yang menarik lagi dari gerakan bersedekah ini, sejak PJ Ruyung mencapai prestasi sebagai juara 1 lomba gotong royong, memang banyak pihak termasuk dari Sulawesi datang ke desa kami. Makassar. Dari Makassar ini datang ke desa kami, dan beberapa desa serta kecamatan di sekitar kabupaten lain, PJ Ruyung di kabupaten lain, banyak yang datang penasaran rupanya PJ Ruyung yang hanya segitu kok jadi juara. Tapi ternyata yang ungkapan mereka yang menarik adalah justru dari gerakan bersedekah ini. Sehingga mereka banyak yang ingin tahu, kemudian ada yang mereplikasi beberapa desa di sekitar PJ Ruyung di Kecamatan Sempor atau beberapa kecamatan di Kabupaten Kebumen telah banyak mencari tahu pada kami, dan ternyata banyak desa-desa yang mengikuti langkah kami dalam mengelola gerakan PJ Ruyung bersedekah ini. Ya, pertumbuhannya memang luar biasa. Modal kami adalah transparansi yang nanti akan mendongkrak kepercayaan atau trust dari masyarakat itu. Pada awalnya sebetulnya juga masyarakat sendiri, PJ Ruyung sendiri ya adalah beberapa tantangan gitu. Tapi dengan prinsip kami bahwa karena sifat sukarela yang cukup kental, tetapi untuk pelayanan atau pentasarufan ini menyentuh semua lini, baik yang nyumbang atau yang tidak. Sehingga dari semester 1 dari 6 bulan berjalan itu, masyarakat yang belum sadar menjadi sadar, dan juga alhamdulillah walaupun katakanlah secara potensi secara nominal mungkin kecil, tapi kebermanfaatannya lebih-lebih lagi, lebih kental lagi ketika PJ Ruyung bersedekah melaksanakan satu kegiatan pengelolaan ambulan desa. Ini bahkan bisa melayani warga di luar desa PJ Ruyung. Demikian Pak, tambahan keterangan dari kami. BPD mungkin ada yang ingin ditambahkan? Oh ya, dari Pak BPD ini Pak Mas Oco. Monggo, silakan. Untuk tambahan dari legalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BPD yang pertama memang kami mendorong apa yang direncanakan oleh Pak Kades, karena beliau ketika mencalonkan diri menjadi kepala desa, memang kami menginginkan visi misi dari beliau. Nah, setelah itu semua calon sama Pak, kita beri waktu untuk menyampaikan visi dan misinya. Setelah beliau menjadi kepala desa, beliau punya gagasan yang demikian tadi, gerakan PJ Ruyung bersedekah. Maka kami pun mendorong untuk bisa berjalan. Kami juga khawatir, jangan-jangan hanya 3 bulan gerakan ini habis begitu. Tapi alhamdulillah sampai 3 tahun sampai sekarang masih bisa berjalan. Yang kedua, ketika beliau menginginkan untuk bisa memberi ambulan, ya walaupun ada banyak pertentangan di desa ini, karena masyarakat kan menginginkan yang lain, tapi karena melihat pentingnya ambulan ini untuk desa, maka akhirnya disepakati kami dari BPD memberikan dukungan untuk pembelian ambulan. Walaupun di awal kami belum berpikir membelinya mungkin bisa pakai dana desa, tapi nanti operasionalnya kan belum begitu. Nah, akhirnya ke depan lagi kami robah ADART GBP untuk bisa memberikan sedikit uang dari sedekah itu untuk operasional ambulan. Ambulan kami itu betul-betul gratis Pak. Ambulan ada 2 ya tadi ya Pak. Jadi satu untuk jenazah, satu untuk pasien, atau bagaimana? Begini Pak, pemberian pertama ambulan itu adalah untuk pasien yang duduk. Oke. Kalau beliau yang sudah
sakit dan tiduran itu sulit. Akhirnya kami berkumpul terus mencetuskan untuk pembelian ambulan baru. Tapi dananya adalah dana dari masyarakat. Oleh karena itu, saya memberikan masukan untuk gerakan Bajiruyung Bersedekah itu mempunyai izin dari Kemenkumham, yaitu dengan badan hukum. Setelah berbadan hukum, maka kami bisa menarik sedekah tidak hanya dari Desa Bajiruyung saja, tetapi dari luar Desa Bajiruyung. Maka kami meluncurkan pembelian ambulan satu lagi. Selama 3 bulan kami mendapat dana 52 juta. Tadinya kita ingin beli yang baru, Pak. Tapi kebutuhan semakin mendesak. Bulan ketiga kita ditawari ambulan dari Queen Latifah. Yayasan Queen Latifah Kebumen, harganya 80 juta. 82, kita punya uang 52. Malam itu kami berkumpul, terus berembuk. Ini mau dibeli apa tidak? Itu ambulan untuk pasien ya, Mas? Gimana, Pak? Ambulan untuk pasien ya? Untuk berbaring, Pak. Kelengkapan. Bisa untuk membawa jenazah bisa, untuk pasien juga bisa. Nah, pembelian itu malam itu kita cuma punya 52 juta, Pak. Terus kita berani saja, ya kita beli supaya bisa melayani masyarakat. Dan luar biasa, ketika kekurangannya sekitar 30 juta itu, malam itu juga ada seorang yang mentransfer 30 juta. Jadi kita 82 juta itu betul-betul, tadinya kami juga berpikir ini kurang 30 juta berapa bulan lagi. Tapi luar biasa, malam itu juga ada yang mentransfer. Orang Bajiruyung yang sukses di luar Bajiruyung. Yang kedua, merombak ambulan tersebut dari ambulan yang duduk menjadi ambulan yang berbaring, juga sudah ada yang membiayai. Terus memberikan untuk perawatan jenazah ada. Sehingga kalau di total habisnya berapa itu Pak Kades? Sekitar 35 juta. Ya, 135 juta. Itu betul-betul murni sedekah. Semuanya tidak ada dana yang dari desa. Ini yang kami berusaha menguatkan desa supaya masyarakat juga lebih aktif, Yang kedua untuk membina anak-anak muda. Ini kalau anak muda kan biasanya kelebihan energi tapi kurang kegiatan. Nah, dengan seperti itu kami ingin mereka juga nanti belajar, walaupun dengan segala permasalahan, walaupun itu baik dan lain sebagainya kan tetap ada orang yang berhubungan pandangan yang lain, Pak. Sudut pandangnya berbeda. Tapi seperti tadi sampaikan Pak Rosadi, yaitu walaupun di awalnya juga banyak yang menentang, tapi alhamdulillah sekarang mereka sudah sadar dan mau membantu dengan ikhlas. Oke, luar biasa. Bajiruyung bersedekah, labelnya itu ya berarti ya. Bajiruyung bersedekah ini menarik dan kemudian apa tadi istilahnya apa tadi penjemput sedekah tadi? Kurir langit. Kurir langit. Jadi yang mengantarkan para dermawan yang bersedekah untuk bisa mendapatkan surga di langit kan kira-kira kayak gitu. Ini sangat luar biasa menurut saya. Jadi mungkin labelingnya lebih pada gotong royong ya, tetapi esensi yang kemudian yang ditawarkan atau program yang disampaikan adalah lebih pada bagaimana ada gerakan bersedekah yang dilakukan oleh masyarakat dan kemudian melibatkan Karang Taruna. Ini yang menurut saya luar biasa. Saya pernah merasakan dulu istilahnya mungkin PKK remaja ya. Karena kalau Karang Taruna itu waktu itu lebih pada berkegiatan yang kemudian harusnya pada kegiatan yang produktif bisa menghasilkan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk anggota waktu itu. Jadi waktu kecil di kampung dulu saya
sering menyampaikan ke teman-teman beda antara Karang Taruna dan PKK Remaja. Nah, yang ini mungkin lebih pada karena kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, mungkin condongnya ke PKK Remaja ya, Mas Ketua Karang Taruna. Jadi agendanya lebih pada agenda berkegiatan sosial, kemudian karena ada kesepakatan alokasi dana yang 10% untuk berkegiatan operasional Karang Taruna, maka kemudian kegiatan mungkin olahraga, mungkin kegiatan-kegiatan sosial Karang Taruna itu dibiayai dari yang 10%. Kira-kira benar seperti itu, Mas Ketua Karang Taruna? Ya, betul. Jadi 10% itu menurut kami alhamdulillah kita bisa bergerak karena yang namanya kita berkoordinasi pasti harus bertatap muka. Obatnya rindu itu bertemu, Pak. Kadang karena itu rindu itu bertemu, kemudian memikirkan kemajuan desa. Karena kalau ketemunya seperti ini kan kita nggak bisa bersentuhan kan gitu. Nah, jadi kalau yang kangen-kangen cuma lihat video call gini kan tetap nggak asik kan gitu. Nggak bisa pegang tangan dan seterusnya. Oke, Ketua Karang Taruna ini luar biasa. Apakah ada juga agenda Karang Taruna kemudian di samping kegiatan sosial seperti ini juga punya agenda rencana tentang kegiatan ekonomi desa? Ya, jadi setelah kita ini sudah bergerak di sosial ini, kemudian kita beranjak untuk berpikir untuk perekonomian desa. Jadi alhamdulillah ini kami juga didukung dari pemerintahan desa, dari LKMD, dari BPD, kita difasilitasi untuk perekonomian. Yang sudah ada sampai hari ini, itu kita sudah untuk pelatihan ataupun sudah bisa mencetak untuk MUK. MUK-nya ini belum ada contohnya. Jadi MUK yang buat ngopi itu, kita dari Karang Taruna sudah bisa memproduksi. Jadi nanti apabila Gus Koco datang ke Bejiruyung, dari Kementerian Desa ke Bejiruyung, nanti ada MUK spesial dari kami yang kami berikan, dan itu memang hasil kreasi dari Karang Taruna. Dan ini sinergi antara BBB, antara pemerintah desa, BPD, KMD, itu seperti itu. Nah, ini MUK-nya sudah berlabel SDGs desa. Ya, tapi belum ada kopinya, belum dibuat. Tapi ini sudah SDGs desa. Ini Karang Taruna. Ini artinya proses produksi cetak MUK-nya itu dengan peralatan yang dimiliki Karang Taruna. Oh, kalau di kami hanya didesain, terus kemudian mencetak ininya labelnya. Jadi kalau MUK-nya pabrik dari Bandung, kita mendatangkan MUK. Cetak di MUK-nya itu punya alat sendiri. Sudah punya alat sendiri ya. Itu dari support dari desa. Artinya bisa juga melayani cetak MUK untuk masyarakat sehingga tinggal bantu desain sama nyetak harga berapa gitu. Jadi bisnis Karang Taruna. Iya betul. Nanti juga ada kaos juga. Kaos juga kita sudah ada. Ini ada yang termasuk di Pak Kades, ini juga ada kaos-kaos yang memang menjadi identik dari Bejiruyung. Jadi nanti kita memang bergerak di bidang jasa atau percetakan, karena menurut kami sekarang labelitas ataupun identitas itu sangat penting. Karena apalagi kita sudah masuk di SDGs desa, selain nanti untuk ekonomi kita juga kita bersama untuk mengenalkan SDGs desa ini kepada masyarakat luas. Jadi kami ketika ada label SDGs desa untuk berkeliling di daerah Kebumen itu bertanya-tanya, ini desa mana? Ternyata memang kita memproduksi, akhirnya mereka tanya tentang SDGs, dan ketika kami tidak bisa menjawab, ya ranahnya Pak Kades, Pak BPD, KMP yang menjawab. Seperti itu. Oke, Mas Kades, masih ada yang ingin tambahkan? Silakan. Gimana Gus? Masih ada yang ingin ditambahkan? Baik. Intinya gerakan Bejiruyung Bersedekah memang saya awalnya itu melihat anak-anak luar biasa, terutama ini yang kebanyakan Karang Tarunanya itu cewek-cewek. Yang cowok-cowok memang separuhnya dari jumlah cewek-cewek.
mereka dalam keadaan panas ataupun hujan ataupun petir, mereka setiap hari Jumat ba'da sholat asar mereka tetap jalan. Ini yang saya membuat ternyuh, dan menurut saya ini jarang saya temui anak-anak yang memiliki semangat yang tinggi itu. Dan karena mereka semangat, otomatis setiap kegiatan-kegiatan positif kami secara pribadi ataupun secara kelembagaan pemerintah desa mensupport semua kegiatan mereka, memfasilitasinya, dan alhamdulillah ini Gus, kita sudah punya 2 ambulan dan kita beli armada mobil untuk pelayanan masyarakat, nggo kondangan, nggo tasya, nggo plesir, kita punya alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita di yang terakhir itu kemarin yang keempat ya, mobil Ranger itu dapat bantuan dari pihak ketiga. Itu untuk katanya untuk linmasnya, untuk rescue apabila ada bencana. Berarti mobilmu 4 saja. 4. Mobilnya sementara baru 4. Kepengennya sih tambah Gus, biar nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Dan operasionalnya itu sendiri-sendiri Gus, tidak campur aduk kayak itu enggak. Jadi kalau ambulan itu operasionalnya dari sedekah yang 20%, untuk Ranger itu dari pihak ketiga lah bahasanya lah. Dan untuk rental mobilnya itu ya dari masyarakat yang meminjam atau merental mobil, itu kita memberikan tarif yang tidak sama secara umum. Ketika masyarakat ngerental di luar desa harganya 300, kita ngasih harga di bawahnya lah, dikurangi. Minimal kita mengurangi beban masyarakat dan memudahkan dalam memakai layanan transportasi untuk pengantenan, untuk kondangan dan lain sebagainya. Berarti yang mobil pelayanan itu maksudnya direntalkan? Ya, itu yang mengelola BUMDes, Gus. Oke. Jadi hasilnya nanti untuk BUMDes, karena permodalannya juga penyertanya ke BUMDes dari dana desa. Oke, terima kasih Mas Lurah. Kerabat desa, jangan kemana-mana, kita akan mendengar pandangan dari Gus Ivan, Kementerian Desa, Kapus Datin kita, dan Prof. Yoyon, penasihat dari Menteri Desa. Tetap di Sarapan SDGs Desa. Kembali ke Sarapan SDGs Desa. Ini SDGs yang ke-18 ini Gus, 17-18 ini Gus Ivan. Jadi bagaimana pengelolaan pemerintahan adaptif, budaya yang dinamis, ini menjadi salah satu model yang menarik menurut saya. Gus Ivan, silakan memberikan pandangan responnya tentang gerakan sedekah yang menurut saya ini luar biasa. Silakan Gus. Ya Gus. Halo, Gus Ivan. Sepertinya sedang di perjalanan Gus Ivan. Prof. Yayan mungkin bisa memberikan responnya sambil kita menunggu Gus Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Gus Koco, Pak Kades, ya, dan teman-teman itu yang lengkap 1, 2, 3, 4, 5 orang itu. Tidak bisa melihat satu-satu. Ini Pak Slamet, Pak Arif, dan Bapak Ibu sekalian. Pertama, kalau menggunakan konsep agama, itu respon masyarakat itu lebih jos lah gitu ya. Ada sedekah, ada zakat, ada pemeliharaan anak yatim, ada sumbangan untuk masjid, ada macam-macam ya. Itu lebih jos biasanya ya, dibanding dengan yang tidak berdasar konsep agama ya. Sedekah itu konsep agama yang luar biasa itu.
Ya, karena dengan bersedekah itu kemudian pahalanya berlipat-lipat. Ya, berlipat-lipat. Yang dilakukan teman-teman di tadi Pak Sumi dan teman-teman itu gabungan antara satu pemerintah desa, ya, 2 Karang Taruna, 3 masyarakat, ya, dibingkai oleh satu konsep tadi, ya. Sedekah dengan istilah apa tadi, langit-langit apa tadi ya? Kurir langit. Nah, kurir langit itu kan artinya konsepnya itu tidak hanya konsep dunia lah, ya. Di situ ada eksplisit konsep pahala akhiratnya, ya. Tadi ada ambulans, ada macam-macam itu. Ini kemajuan yang luar biasa kalau tadi dilihat dari perkembangan awal sampai yang terakhir itu. Ya. Karang Taruna itu satu komponen masyarakat yang memang sudah dirancang lama, ya. Basicnya itu kan relawan, ya, relawan apa, volunteer, ya, volunteer. Ya. Tidak ada konsep pokja di situ, ya, konsepnya ya volunteer itu saja. Volunteer gitu saya kira, ya, relawan gitu. Meskipun Kementerian Sosial juga sudah bergeser itu sekarang dari konsep voluntary, ya, menjadi konsep filantropi, apa aja ya, voluntary filantropi menjadi konsep yang sedikit agak memberdayakan masyarakat. Tadi konsep memberdayakan masyarakat itu ditangkap dengan benar sekali oleh teman-teman di Ruyung apa tadi saya lupa, nah depannya tuh ya. Beji Ruyung itu ditangkap dengan sangat tepat sekali. Ya, karena apa? Karena yang namanya potensi lokal itu tidak hanya potensi alam. Ya. Nah, dan situasi yang belum bangkit tadi itu ya ditangkap dengan benar oleh Pak Kades dan teman-temannya itu, kemudian dieksplorasi menjadi kegiatan-kegiatan yang memang berbasis masyarakat. Basis masyarakat di sini Gus Ipan berkali-kali mengatakan ya gotong royong itu memang punya kita tuh dari sejak sebelum Bung Karno menyebut itu apa namanya Ekasila itu sudah apa sejak zaman dahulu lah yang gotong royong itu, cuman bentuknya kan beda-beda, ya. Dan itu menjadi kekinian penerjemahannya menjadi sangat bagus sekali. Nah, bingkai terakhir itu adalah SDGs 18 tadi itu. Bagaimana kelembagaan desa, ya, kemudian yang adaptif, berbasis budaya dan sebagainya. Nah, di sini bukan berbasis budaya, tapi berbasis nilai-nilai keislaman tadi itu. Ya. Dari wajahnya ada kelihatan itu ada situ. Dari senyumnya, dari jenggotnya, dari top pecinya itu sudah kelihatan. Teman-teman yang lain juga saya begitu. Ini saya kira modal sosial, ya, modal sosial, modal religius, ya, yang ditangkap secara benar, ya. Tadi Gus Koco salah satu yang penting juga dalam pengelolaan kekinian itu transparansi, ya. Karena masyarakat itu sekarang tidak bisa dibohongi lagi, ya. Harus transparan, dan itu sudah dilakukan tadi oleh teman-teman di Beji Ruyung itu. Transparansi itu sudah. Dan kepercayaan itu akan dibangun, ya akan wujud kalau kemudian ada transparansi, gitu. Tanpa transparansi, ya, kita lah pengalaman, ya, pengalaman itu. Terus saya kira konsep yang benar. Kemudian dalam konteks SDGs desa, saya kira sebenarnya kan ada pelayanan kesehatan, ada pelayanan sosial, ada tidak kelaparan, ya, dengan sedekah tadi macam-macam itu sudah sangat bagus, ya. Ya, mudah-mudahan tidak hanya berhenti Pak Kades sekarang menjabat tinggal 3 tahun ya yang periode pertama, ya. Ya mungkin bisa dilanjut dengan periode yang kedua lah, atau lanjut periode yang ketiga, itu sangat bagus sekali. Ya, karena itu konteksnya kan tidak hanya bekerja sebagai kepala desa dalam konteks pemerintahan desa, ya. Tapi kan konteksnya itu bagaimana di situ ada nilai ibadahnya. Nilai ibadah itu yang kemudian kadang-kadang dilupakan. Nilai ibadah itu bukan berarti kita tidak boleh mendapat uang operasional, bukan berarti tidak begitu, ya. Jadi artinya tidak boleh mendapat pendapatan, boleh saja disebut, ya. Tapi yang utama nilai ibadahnya itu, ya. Ya, itu saya kira saya menyeramai ibadah ini nanti kewalat sama Gus Ipan sama Gus Arif ini, jadi mohon maaf ini saya hanya menangkapnya fenomenanya begitu, ya. Kesimpulannya
konsep-konsep agama diterjemahkan secara benar di masyarakat itu sangat bagus sekali. Ya. Itu pendapat saya, Guru Skoco. Ya. Oke, kita akan mendengarkan dari Gus Ivan nih. Silakan. Terima kasih, Gus Koco, kerabat desa. Prof. Yoyon, terima kasih. Pak Kades dan tim di Bejiruyung. Saya kira jadi dulu sebetulnya kami mencari bagaimana caranya gotong royong versi baru gitu, Gus Koco. Jadi rasanya ya memang harus seperti ini gitu ya. Ternyata kata kuncinya adalah sedekah gitu, sehingga bisa klop dengan SDG Desa nomor 18 itu. Klop dengan agama dan kemudian budaya lokal gitu. Itu ada pengaruh apa tidak ya? Kenapa lebih banyak perempuan yang melakukan gitu? Karena kalau memang demikian mungkin jadi indikasi baru juga bahwa untuk yang aspek sosial lebih dekat dengan kebutuhan warga desa, terutama juga kebutuhan perempuan desa gitu. Sehingga jangan-jangan memang jumlah perempuannya lebih banyak di Bejiruyung. Ya. Atau karena yang laki-laki Jumatan, yang perempuan setelah itu. Tapi itu belum bisa dibuktikan Pak Kades ya. Karena yang ada di Zoom ini semuanya laki-laki gitu. Kalau yang katanya banyak perempuan tadi itu penting untuk indikasi awal. Jadi kalau menurut saya, kalau dulu kan orang selalu ketika mengkaji desa itu, kenapa kalau membangun jalan itu sulit gotong royong, tapi membangun masjid, tempat ibadah itu selalu berlebih gitu. Nah, sekarang kita mengetahui tidak hanya soal tempat ibadah, tapi bisa sampai ke aspek sosial dengan konsep sedekah gitu, atau nanti dengan konsep yang lain gitu. Itu yang bisa kita ambil, Gus Koco. Tentu saja desa lain dengan budaya dan agama yang berbeda akan memiliki jalur yang berbeda juga. Nah, setelah itu kemudian digunakan untuk kebutuhan warga. Nah, itu yang penting, dan kebutuhan warganya tidak semata-mata kebutuhan yang fisik gitu ya, tapi ada aspek tadi yang disebut Prof. Yoyon, ada aspek religiusnya itu. Artinya pentingnya adalah ketika melakukan hal itu perasaan rasa dari warga desa itu juga bisa masuk gitu. Jadi itu yang dibutuhkan atau maksud dari SDGs Desa ke-18. Jadi ketika budaya termasuk di dalamnya juga budaya, agama, adat, tingkah laku, perilaku lokal bisa klop dengan aspek-aspek kegiatan desa itu, maka kegiatan desa akan dijalani Halo, Gus Ivan. Ini seperti terhambat sinyal di perjalanan. Pas gitu, di hati. Contoh yang menarik ini, Gus Koco. Ya. Paling tidak di sekitar Jawa Tengah sudah cocok juga. Oke. Internetnya di jalan agak aneh-aneh. Oke, kita sudah tangkap bahwa ini adalah satu model yang mungkin bisa menjadi inspirasi dari kerabat desa di seluruh Indonesia, bahwa bagaimana gotong royong ini dikemas dalam satu konsepsi bersedekah ini ketika dikelola dengan cara yang benar, dikelola dengan transparansi yang bagus, dan dikelola oleh pemuda atau remaja desa, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Memang kembali lagi saya sampaikan bahwa burung itu bisa terbang tinggi karena ada dua sayap. Jadi mungkin di desa akan cepat membumbung tinggi ketika sayap pemuda dan sayap perempuan ini bisa
bergerak bersama-sama. Jadi perempuan dan pemuda menurut saya satu kekuatan yang harus diberdayakan, diberikan ruang sehingga akan mendukung kemajuan desa-desa di seluruh Indonesia. Ini menjadi inspirasi yang menarik, luar biasa. Terima kasih Mas Sofringi dan semua teman-teman dari Desa Beji Ruyung, dan semoga ini menjadi inspirasi kita bersama dan ini menjadi sarapan lezat di SDGs kita pagi ini. Sampai di sini, waktu kita sudah habis. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, holubis kuntul baris, salam SDGs desa. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Dengan seluruh warga melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.